Perkenalkan, nama saya Bima dari Toko Kripto. Saya akan pandu panel discussion di sesi ini. Langsung aja kita hadirkan juga udah pada hadir panelis pada sesi sore ini di sudut kiri kali ya. Kalau di saya sudut kiri atau sudut merah deh. Udah ada Mas Aris Yuangga selaku co-founder Metafulus dengan tagline-nya Learn, Connect, and Grow Within a Fun Environment. Di sudut kanan atau biru deh, biar seru. Ada tuan rumah nih, Mas Ahmad Agung, selaku crypto analis CoinFox. Jadi sore ini ada dua panelis yang bakal kita ajak diskusi nih. Kita sapa dulu kali ya. Tadi aku udah sempat nyapa tuh Mas Aris. Halo Mas Aris, Mas Agung, apa kabar nih? Halo Mas. Halo. Alhamdulillah Mas, baik-baik. Halo. Baik. Salam kenal nih Mas. Alhamdulillah sehat. Kita mulai aja kali ya. Aturannya simple, jadi gue akan memberi pertanyaan, lalu kalian akan gue persilakan untuk menjawab. Karena waktu kita terbatas nih, jadi mohon jawabannya singkat, padat, dan jelas. Kita mulai aja kali ya. Gue mulai dari Agung dulu nih. Gung, kalau gue baca nih Gung, banyak karyawan yang kurang puas dengan gaji UMR-nya nih. Kalau kita cari nih solusinya Gung, gue rasa cuma dua. Cari pekerjaan dengan income yang lebih baik atau cari tambahan income, Gung. Tapi, Gung, nyari tambahan income kan juga nggak gampang kan ya? Iya, betul. Boleh di-share nggak, Gung, pendapat lu tentang trading untuk seorang karyawan dengan tujuan mendapatkan penghasilan tambahan? Oke. Mungkin kalau misalnya buat soal income tambahan gitu, buat trading sebenarnya menurut gue sih bagus lah ya. Jadi kayak jadi ibaratnya income utama dia dari kerjanya dia yang pertama tadi, terus mungkin income sampingnya itu mungkin ya dari trading itu. Menurut gue sih bagus banget sih gitu. Terus mungkin kalau misalnya buat trading sebenarnya gimana ya? Agak disesuaikan dulu sih. Dia tuh mau tipe yang trading yang swing atau yang scalp gitu. Jadi kan ada dua kan ya. Jadi swing tuh ya kita ibaratnya santai lah, kayak jangkanya mid-term lah gitu. Jadi kayak kalau mas scalp gitu kan kita tradingnya kan intraday kan. Jadi kayak kita beli di hari ini, jual di hari ini juga gitu. Terus mungkin apa lagi ya? Biasanya sih memang karena di kripto itu marketnya 24/7 ya, jadi kita bisa trading kapan aja. Nah, mungkin ini bisa disesuaikan aja sih, kayak misalnya sebelum kita mengerjakan kerjaan utama kita, ya kita mungkin bisalah di sela-sela sebelum ngerjain, kita bisalah ngeliat chart dulu, mantau market seperti apa kondisinya, ya kan. Terus juga kalau misalnya setelah kerja juga bisa kan, setelah kerja atau mungkin sebelum di waktu istirahat mungkin bisa. Mungkin gitu sih Bang, mungkin ditentuin dulu jenis tradingnya tuh dia mau ke yang swing trading atau scalping gitu sih paling. Kalau buat yang si karyawan buat nyari gaji atau income tambahan sih. Mungkin dari gua gitu sih Bang. Oke. Jadi yang gua tangkap nih dari jawaban lu berarti intinya possible aja Ya. buat karyawan untuk memulai trading untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tapi harus disesuaikan juga nih. Dia mau jadi swing trading atau banyaklah pilihannya. Nanti bisa dicari tahu sendiri tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, gue langsung ke Aris aja nih. Tadi kan kalau kita dengar ya, Aris, Agung udah share nih pendapatnya tentang trading untuk mencari tambahan. Kerjanya full trader lah. Makanya gue mau nanya lu nih, yang bukan crypto analis lah, atau nggak full banget lah tradingnya ya. Mungkin. Barangkali nih lu bisa share pengalaman atau pendapat lu pribadi. Apa yang perlu disiapkan kita sebagai karyawan untuk memulai trading, Riz? Monggo, Riz. Oke, pertama-tama mungkin not financial advice dulu ya teman-teman. Disclaimer, apa yang gue share hari ini bukan paksaan atau saran investasi apapun. Untuk yang dipersiapkan sebelum mulai trading, tentunya yang pertama menurut gue sih capital ya, modal. Kalau misalnya dari capital atau modal aja udah nggak punya, gue nggak menyarankan untuk mulai trading atau berinvestasi. Find a better job lah. Tapi kalau emang kerjaan udah enak, udah nyaman, terus lo butuh tambahan income, nah dari hasil income lo yang masih banyak sisa itu bisa diolah kembali atau dipekerjakan lah istilahnya di cryptocurrency markets.
hal yang perlu dipersiapkan selain capital, tentunya skills ya, ilmu. Ya, seperti yang teman-teman lakukan hari ini, belajar di Foxfest, atau mungkin cari course internet, atau tonton YouTube secara free. Banyak banget material di internet, itu bisa teman-teman pelajarin. Jadi skills yang kedua, selain capital, yang ketiga mungkin mental ya, psychology gitu. Karena market, apalagi cryptocurrency market itu volatile. Kalau misalnya teman-teman trade yang mungkin altcoins atau bahkan meme coins, atau mungkin futures trading yang menggunakan leverage, itu tentunya teman-teman perlu mempersiapkan mental juga. Kalau misalnya teman-teman ada risiko kehilangan uang total sampai zero, so psychology is important as well. Mungkin 3 itu ya dulu untuk yang dipersiapkan. Oke, jadi gue simpulkan ya, ada 3. Pertama itu modal, kedua itu skill, terakhir itu mental. Itu penting banget sih menurut gue memang. Nah, kalau ngomongin modal nih, gue mau sedikit iklan lah. Di toko kripto mulai dari 20.000 tuh teman-teman udah bisa trading. Istilahnya kalau gue di teman-teman toko kripto ngomongnya modal latihan lah. Kecil-kecil dulu aja, nggak perlu gede-gede gitu. Dikit aja nih, maaf nih, Konpok banyak iklan. Lanjut ya teman-teman. Tadi Ari sudah nyampein pendapatnya. Udah tahu nih cara nyari tambahan lewat trading, nyiapin apa untuk mulai trading juga udah tahu. Sekarang Gung, gue mau nanya lu nih Gung. Bisa nggak sih lu bantu kita kasih alasan kenapa pilih kripto? Kan banyak nih Gung aset yang bisa kita perjualbelikan, nggak cuma kripto. Coba kasih pendapat lu sebagai kripto analis, kenapa lu pribadi milih kripto? Oke, mungkin gue bakal cerita dulu kali ya. Sebenarnya gue tuh waktu itu gue trading sebenarnya belum langsung di kripto. Jadi gue waktu itu di saham, ya kan. Jadi kenapa gue di kripto? Pertama, di kripto tuh enaknya ya kita bisa trading 2 arah. Jadi kita kalau misalnya market bullish kita bisa ngelong di futures atau di spot. Tapi kalau misalnya market bearish kita bisa nge-short juga kan kalau di futures. Cuman kalau di saham atau kalau di saham doang kita kan cuma satu arah ya, apalagi di saham Indo. Jadi kita dapat untung paling kalau misalnya market bullish di market saham Indo bullish kita dapat untung gitu. Tapi kalau misalnya lagi bearish paling ya agak susah. Sebenarnya ada instrumen-instrumen saham yang naik di saat IHSG itu lagi bearish. Ya paling itu kan kayak saham-saham yang gorengan aja kan gitu. Paling itu sih alasan gue. Pertama, marketnya 2 arah, bisa ngesok bisa ngelong. Terus kedua juga apa ya, kita bisa trading di mana aja ya. Terus juga waktunya juga nggak terbatas kan. Kalau di saham kita kan, di saham tuh cuma Senin sampai Jumat juga kan. Dan itu juga ada jeda sesi 1, sesi 2-nya. Dan di crypto tuh menurut gue ya enak lah. Jadi kita weekend pun kita juga bisa trading. Kalau misalnya market emang lagi mendukung atau emang lagi bagus lah. Kayak waktu kemarin kan pas yang XRP yang gagal di yang nggak jadi digugat itu kan dampaknya kan sampai weekend kan juga tetap kencang banget volumenya kan. Mungkin karena itu sih Bang, tadi yang gue jelasin itu. Ya, kalau gua nangkapnya nih Gung, maksud lu market crypto tuh lebih fleksibel teman-teman. Teman-teman bisa tadi tuh mau dia turun mau naik tetap bisa melakukan jual beli. Kedua bisa di mana aja, terakhir global 24 jam. Jadi fleksibel banget tuh buat teman-teman yang bertanya-tanya kenapa pilih aset kripto. Kalau di toko kripto nih, blackmail lagi nih, di toko kripto tuh kita punya kampanye pilih Bitcoin 2024. Karena apa? Mungkin nanti dari Agung bisa jelasin tuh kenapa Bitcoin 2024 ada apa dan lain-lain. Atau teman-teman bisa cek tuh di CoinFox, banyak banget tuh beritanya. Lanjut nih, tadi Riz, Agung udah share pendapatnya tentang kenapa pilih kripto. Tapi banyak juga nih alasannya kenapa harus hati-hati memilih kripto. Salah satunya karena kripto termasuk aset yang marketnya tuh volatile tuh. Kita pada tahu lah ya marketnya volatile. Boleh dong Riz kasih kita tips gimana cara kita sebagai karyawan menyikapi pilihan aset yang marketnya tuh volatile seperti kripto. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih awal untuk berinvestasi atau trading di kripto, untuk menghindari volatilitas yang cukup gila di kripto ya, bisa 20%, 30% per day. Mungkin menurut gue yang pertama, avoid dulu futures trading ya. Sebelum teman-teman tahu apa itu leverage, margin trading dan sebagainya, itu menurut gue di avoid dulu, kecuali udah jadi analis seperti Mas Ahmad ini dan sudah menjadi traders yang menggunakan leverage, itu beda cerita. Untuk di awal
menghindari volatilitas 30%, 40% kena stop out, ya mungkin spot trading aja ya. Dan teman-teman bisa melakukan strategi yang namanya DCA, dollar cost averaging. Ini kayak strategi sederhana yang sepertinya dilakukan oleh banyak experts juga, termasuk CZ Binance mungkin ya, atau Michael Saylor. Jadi ya simple DCA untuk melawan volatilitas. Jadi kalau misalnya dia ternyata turun banyak ya teman-teman bisa DCA more coins lah, kayak gitu. Mungkin itu sih untuk volatilitas yang perlu dihindari itu futures trading, apalagi menggunakan leverage 100x atau 200x ya. Ya, gue setuju banget sih sama Aris. Yang perlu dihindarkan itu ya teman-teman, terutama yang perlu dilakukan tadi Aris sempat nyinggung soal DCA. Kalau kita ngomongin DCA ya, itu menurut gue cocok banget nih buat teman-teman yang mungkin sebagai karyawan nggak punya banyak waktu. Uang kerjaannya juga di kantor udah banyak kan, apalagi kadang-kadang lembur lagi, apalagi disuruh buat mantengin market nih, kayaknya nggak punya banyak waktu nih. Naris, gue mau nanya lu lagi nih, bisa nggak sih lu kasih kita tips atau bantu kita kasih dengan tips gimana cara membagi waktu antara trading dan mengerjakan pekerjaan sehari-hari nih sebagai karyawan? Kan gue tahu lu juga kan pasti kerja kan, nggak yang full trading kayak Agung. Nah, coba Riz, kalau lu pribadi, lu gimana tuh cara bagi waktunya tuh? Kripto tadi yang udah disampaikan juga sebelumnya, kripto buka 24 jam kali 7 ya. Kalau misalnya weekend harusnya libur, itu weekend bisa jadi hari di mana kita manfaatkan untuk research coin, mana yang mau dibeli, itu bisa di weekend. Atau kalau misalnya kerjanya cuma sampai jam 5, ya malam bisa banget sih untuk coba research coin juga, atau sesuaikan naratif yang terjadi pada minggu tersebut, atau hari-hari tersebut kita beli koin mungkin di malam hari. Kalau gue sendiri sih sebetulnya karena gue kebetulan company yang gue jalanin ini buat teman-teman yang baru mau belajar tentang blockchain, di sini ada employee di finance atau mungkin trading juga, itu lebih enak lagi, teman-teman bisa trading sekalian gitu kan di tempat kerjanya. Tapi kalau misalnya di luar trading atau finance pekerjaannya, ya mungkin bisa dilakukan trading di malam hari atau di weekend tadi, gitu sih. Oke. Itu ya teman-teman, pendapat Aris atau tips lah dari Aris gimana cara teman-teman sebagai karyawan mengatur waktunya, membagi antara mantengin market sama mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Nah, coba kita dengerin nih dari Agung nih sebagai crypto analis nih, Gung. Kasih dong juga kita tips gimana mengatur strategi trading yang cocok atau efektif untuk karyawan. Yang kita tahu kan banyak keterbatasan nih. Nah, ada nggak sih Gung tips strategi yang bisa langsung diimplementasikan Gung sama teman-teman nih? Oke. Kan ini kita ngomongin soal karyawan ya. Berarti kan mereka kan punya tanggung jawab besar terhadap pekerjaan dia kan gitu. Berarti ini tentang manajemen waktu gitu. Kita kan tahu juga tadi sempat disinggung sama Mas Aris juga, market crypto kan 24/7 kan. Jadi kita ya bisa santai lah, kita bisa trading di saat sebelum pulang kerja atau sudah kerja atau saat jeda istirahat gitu kan. Jadi kan kripto kan juga ngikutin lah sesi-sesi market kayak misalnya di London, Asia atau di New York misalnya gitu. Jadi kita misalnya nih ada yang shift pagi misalnya, berarti kan kalau shift pagi gitu mereka kan kerja ya paling sampai jam 3 udah pulang atau jam 4 kan. Nah, mungkin mereka karyawan-karyawan yang kerjanya di shift pagi, mereka bisa trading di sesi London. Itu tuh mungkin di sekitar jam 2 atau jam 3 itu di jam-jam segitu. Dan kalau misalnya emang ada yang shift malam ya kan, shift malam berarti kan mereka shift malam, maksudnya kalau misalnya ada yang shift siang berarti mereka bisa trading itu di New York season. Berarti mereka ya agak begadang-begadang dikit lah. Mungkin itu startnya ya bisa dari jam 10 atau jam 11-an gitu sih paling. Karena itu sih Bang, paling kalau misalnya buat karyawan itu aja. Dibagi dua sesi-sesinya, mereka pilih di jam yang mana, disesuaikan dengan apa jam pulang kerja dia atau sebelum kerja juga bisa. Mungkin kayak gitu sih Bang. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Tadi Aris sama Agung udah ngasih nih informasi ke kita banyak banget. Pertama, mulai dari apakah trading cocok untuk karyawan yang mau mencari tambahan. Sebenarnya kalau dapat jawaban dari ini, coba aku simpulkan ya teman-teman, nanti boleh ditambahkan. Sebenarnya kalau dari Agung jawabannya tuh possible, tapi ada tapinya nih. Teman-teman harus concern lah terkait dengan banyak hal-hal perintilan teman-teman concern. Pertama, teman-teman mau jadi swing atau
lain-lainnya. Teman-teman tentukan nih teman-teman tipe trader macam apa nih teman-teman nih. Nah, nanti tuh bisa langsung tuh cek pantau CoinFox untuk hal-hal seperti itu, info-info seperti itu. Terus pertanyaan kedua, kita tanya ke Aris tadi soal gimana nih memulainya. Aris juga sempat menjawab dimulai dengan 3 langkah. Punya modal, punya skill, sama punya mental. Nah, itu penting banget tuh. Jadi, semua itu dipadukan. Jadi, kalau ditanya apakah possible, ya possible teman-teman. Tapi, tadi tuh, harus benar-benar concern teman-teman nih, nggak cuma main-main atau coba-coba, tapi benar ini adalah sesuatu yang serius, gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke sesi Q&A ya, kali ya. Coba aku lihat, ada nggak yang bertanya nih? Wah, belum ada nih. Belum ada yang penasaran nih. Teman-teman nggak ingin tahu nih, kira-kira mungkin tanya pengalaman Mas Aris, co-founder loh, Metafulus. Kira-kira pertanyaannya gimana sih? Tadi cara bagi waktu udah, terus mungkin bisa tanya tips lebih manajerial atau tips lebih ke investasi. Tadi aku dengar juga Mas Aris juga sempat singgung soal dia berkecimpung di investasi tuh. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, mungkin sambil nunggu yang lain. Teman-teman bisa langsung tanyakan aja kalau ada pertanyaan. Kita sambil nunggu pertanyaan lain, kita jawab dulu pertanyaan pertama. Ini kayaknya aku bakal tujukan kedua-duanya, tapi yang pertama mungkin dari yang moderat dulu nih. Aku bilangnya moderat karena jawabannya cukup moderat nih, dari Mas Aris nih. Bedanya tadi spot sama future apa ya, Kak? Mungkin dari Mas Aris bisa dijelasin nggak, Mas, bedanya dari spot sama future? Terus mungkin bisa dikasih tips juga nih, apa nih yang harus di notice sebelum memutuskan untuk di spot atau di future? Ya, spot teman-teman membeli langsung jumlah koin dengan modal teman-teman, misalnya modalnya 100.000 ya teman-teman, ketika membeli koin teman-teman mendapatkan 100.000 rupiah jumlah koin tersebut gitu. Kalau misalnya ternyata harga satu koin, katakanlah misalnya meme coin meme, satu koinnya katakan 100.000, teman-teman menggunakan 100.000, teman-teman mendapatkan satu meme coin tersebut. Nah, yang kedua itu futures. Kalau futures itu kontrak ya, dia berjangka. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya leverage. Jadi kalau teman-teman depositnya 100.000, menggunakan leverage 10 kali katakanlah, teman-teman punya power atau buying power 10 kali lipat dari capital atau modal yang teman-teman depositkan tadi. Kayak misalnya depositnya 100.000 dengan leverage 10 kali, jadi teman-teman punya power dari 100.000 jadi 1 juta ya kali 10. Nah, yang tadinya untuk di spot teman-teman hanya bisa membeli satu meme coin yang harganya 100.000 tadi dengan futures teman-teman bisa long atau buy ya kontrak tersebut sebanyak 10. Karena teman-teman punya 100.000 terus dikalikan leverage 10 kali, artinya teman-teman sekarang memiliki kemampuan untuk membeli 10 meme coin. Walaupun harga meme coin tersebut 100.000 gitu. Kok bisa membeli 1 juta worth of meme coin? Karena teman-teman menggunakan leverage. Nah, itu di futures market. Nah, tentunya teman-teman keuntungan dan kerugian ya tentunya 10 kali lipat juga ya dengan menggunakan futures market. Jadi ketika lo long meme coin dengan 10x dengan modal 100.000 tadi, ketika ada kenaikan 10% di meme coin tersebut, itu tuh sebenarnya di spot market teman-teman untungnya hanya 10%. Tapi di futures market, kalau teman-teman all in ya, full margin, menggunakan 10x, kenaikan 10% itu rasanya kayak kenaikan 100%. Oke, nah tapi perlu dicatat berarti downside-nya pun sama. Jadi penurunan 10% kalau di spot market secara risk ya udah portofolio teman-teman ruginya cuma 10%. Tapi kalau di futures market penurunan 10% kalau lu menggunakan 10x leverage artinya lu kehilangan semuanya 100%. Jadi risk to reward-nya sebanding gitu dengan leverage yang digunakan. Itu sih bedanya. Spot itu ya buy and sell teman-teman punya langsung asetnya, tapi kalau di future sendiri teman-teman bisa menggunakan leverage atau pengalian power dari capital yang dimiliki, tapi tentunya risk to reward-nya juga sebanding dengan leverage yang digunakan. Seperti itu mungkin. Oke, rule of thumb-nya nih teman-teman, semakin tinggi resikonya, untungnya juga semakin tinggi. Tapi juga sebaliknya, semakin tinggi untungnya ya resiko juga semakin tinggi. Jadi ingat ya teman-teman, investasi atau trading itu pasti ada resikonya. Bahkan yang namanya ternak tuyul juga mungkin ada resikonya mungkin ya teman-teman. Oke, aku mau nanya pendapat Agung nih, Gung. Gung, lu kan sebagai crypto analis bisa nggak sih ngasih kita
dari segi teknis nih, apa sih bedanya spot sama future apa, Gung? Tadi lu sempat jawab tuh, long sama short, mungkin teman-teman sini belum banyak yang belum paham tuh, Gung. Boleh, Gung, dijabarkan, Gung. Oke, tadi kan juga udah dibahas juga ya sama Mas Aris ya tentang mekanisme di spot sama di futures itu gimana. Terus kalau misalnya soal long atau short tuh sebenarnya kalau long sendiri tuh sebenarnya sama. Jadi kita beli murah jual mahal. Dan kalau misalnya short itu gampangnya kita ibaratnya kita tuh kayak minjem apa ya? Minjem barang dari exchange, kita jual dulu, nanti kalau misalnya harga turun kita beli. Nah, itu tuh ngesor namanya. Jadi kalau misalnya harga turun kita bisa untung. Simpelnya sih gitu. Dan kalau misalnya kalian trading di futures, tadi kan Mas Aris bilang kalau misalnya eh, si modal kita atau capital kita tuh bisa digandain sesuai dengan leverage yang ada di exchange gitu kan. Terus kalau misalnya ada tips apa? Mungkin kalau tips dari saya kalau misalnya trading di futures itu jangan terlalu banyak lah apa kayak masukin buat beli koin karena di futures sendiri kan ada leverage kan. Jadi kalau saran dari saya mungkin misalnya kalian punya uang 1 juta, nah kalian masukinnya jangan 10% dari 1 juta, 10% dari uang 1 juta itu atau lebih dari 10%. Mungkin kalau saran saya bisa bisa di angka 5% atau ya di bawah 5% lah gitu. Kalau saya sendiri sih makanya 1% paling kecil maksimal saya 2%, dan biasanya sih saya sendiri kalau trading di futures itu cuma pakai 1% dari dana yang ada di wallet future saya. Gitu sih Mas. Ya, gitu ya teman-teman. Itu dari segi teknis perbedaan antara spot dan future. Bahkan Agung juga membagikan beberapa tips atau strategi yang bisa teman-teman terapkan nih kalau ada yang mencoba future. Tapi ingat, tadi Mas Aris sudah mengingatkan, semuanya pasti ada resikonya. Semakin tinggi keuntungan, resikonya juga makin tinggi. Gitu. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hari. Ini buat Mas Aris katanya. Langsung, untuk yang kerja sering lembur nih Mas, ada nggak sih tips trading nggak ya? Kan kripto 24 jam tuh. Nah, tadi kan Agung udah sempet tuh, Riz, kasih tips, mungkin sore bisa lihat market pas pulang kerja dan lain-lain. Tapi kalau dari lu sendiri, Riz, ada nggak sih yang lu terapin di diri lu sendiri atau yang bisa lu share ke teman-teman di sini? Sebenarnya untuk karyawan yang emang benar-benar nggak mau lihat chart sama sekali, tapi tetap mau mempekerjakan uangnya di cryptocurrency supaya bisa bertumbuh bareng dengan cryptocurrency markets, yang paling simple sih, yang tadi gue bilang itu DCA atau mungkin T-Web ya. Beberapa exchange, bursa sekarang itu teman-teman ada yang memberikan fitur T-Web ya. T-Web itu time weighted average price. Jadi misalnya dalam 1 hari atau dalam 1 minggu teman-teman T-Web buy. Jadi every 1 hour itu misalnya teman-teman memasukkan 1 juta ke situ, T-Web buy Bitcoin. Nah itu setiap 1 jam tuh teman-teman akan membeli Bitcoin seperti itu. Itu bisa dilakukan. Jadi cuma deposit aja ke si exchange-nya dan lakukan T-Web tersebut, atau DCA juga. Seharusnya sekarang udah banyak yang membuat fitur auto DCA ya. Untuk beberapa markets, beberapa exchange juga di Indo udah ada yang seperti itu. Jadi tinggal deposit aja, lakukan DCA. Dan tinggal pilih koin mungkin yang emang benar-benar, kalau teman-teman nggak punya waktu untuk research koin, altcoins, atau bahkan koin-koin yang baru, itu ya paling top 3 ya, atau top 2 bahkan Bitcoin dan Ethereum, lakukan DCA. Jadi kerja, lembur, udah fokus aja, nggak perlu lihat market, nggak perlu research koin. Yang perlu dilakukan adalah mungkin deposit ke exchange, terus gunakan fitur DCA atau T-Web buy untuk Bitcoin dan Ethereum. Seperti itu sih mungkin untuk sekarang ya, before halving atau ETF tahun depan gitu. Ya, itu dia teman-teman tips dari Aris soal gimana cara kita tetap trading. Padahal kan market 24 jam tuh, gimana cara kita tetap trading walaupun sering lembur nih. Nah tadi juga Aris sempat kasih lah tips teknis, bahkan dikasih tips secara teknis nih, ada di CA, ada di web dan lain-lain. Nah, kalau dari Agung nih, Gung, bisa nggak sih lu kasih tips apa pilihan blue chip coin biar enak nih, biar gampang lah. Blue chip coin yang kira-kira top 5 atau top 10 yang bisa lu infoin ke kita, yang lu kira fundamentalnya oke lah buat jangka panjang. Oke, paling kalau misalnya soal blue chip coin itu yang nggak lain nggak bukan pertama BTC lah ya. Pertama BTC, kedua ETH, mungkin yang ketiga gue bisa bilang itu ini Link. Link sekarang lagi oke kalau menurut gue sendiri. Keempat mungkin RNDR atau Render, dan kelima terakhir apa ya? Terakhir gue megang, sekarang gue pegang ya.
sekarang gue pegang lupa gue loh. Yang ke oh ya ada atau Cardano. Baik itu aja sih. Itu yang gue pegang sekarang 5 coin itu buat Nah, nanti 2024. oke. Nah, itu tuh ya teman-teman tadi beberapa bocoran atau watchlist trader kalau kita di toko kripto nyebutnya. Yang bisa teman-teman pantau juga nih, siapa tahu bisa langsung eksekusi pakai tipsnya tadi dari Mas Aris, gitu kan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sebelum lanjut, aku mau nanya dulu nih. 2024 tuh ada apa sih? Tadi Mas Aris juga sempat nyebut 2024, terus Agung juga sempat nyebut 2024. Boleh nggak sih kasih bocoran kenapa kita harus aware tentang market kripto di 2024? Mungkin dari Agung dulu lah sebagai kripto analis. Oke, paling 2024 kita kan yang banyak diomongin ini tentang ini ya, tentang BTC halving kan. Jadi halving ini sebenarnya terjadi tuh siklus 4 tahun sekali gitu. Jadi porsi si miner dari Bitcoin ini dikurangin 50%. Nah, halving pertama itu sorry ya kalau misalnya salah, itu tahun 2017, bener nggak sih? Pokoknya itu ya. 2012 kalau nggak salah yang pertama, Eh, Gung. 2012 ya, iya Ya, 2012, kedua itu 2017, ketiga itu 2021, dan keempat di yang tahun depan 2024 ya. gitu. Jadi kondisi ini tuh jadi si porsi dari miner Bitcoin itu di 2015 tuh ya eh, yang awalnya dia dapat 50 Bitcoin itu dikurangin jadi 25. Terus di tahun yang selanjutnya dikurangin lagi jadi 12,5. Terus tahun selanjutnya lagi itu dikurangin 6 sekian. Nah, di tahun 2024 nanti tuh yang dari 6 sekian itu dikurangin lagi. Jadi tuh yang membuat harga Bitcoin tuh ya makin tinggi. Jadi ini kan sebenarnya udah ada di ini ya, udah ada di white paper BTC. Jadi untuk apa ya menjaga kelangkaan dari Bitcoin. Jadi semakin langka Bitcoin, jadi pasti harga itu semakin naik gitu. Walaupun emang demand atau apa ya permintaan dari pasarnya emang sedikit atau sama aja atau nanti makin banyak, ya kan? Nanti Bitcoin di masa akan datang ya kemungkinan besarnya bakal terus gain dari harganya seperti itu, Bang. Ya, itu ya teman-teman. Karena di 2024 wacananya itu bakal ada event rutinnya Bitcoin yang namanya halving. Setiap 4 tahun sekali atau setiap 210.000 blok kalau nggak salah. Nah, jadi setiap 4 tahun sekali Bitcoin itu mengurangi reward yang diberikan kepada penambang setengahnya atau seperempatnya. Itu lupa saya tuh. Jadi pasokan Bitcoin yang baru masuk ke market itu berkurang. Sehingga jumlah Bitcoin yang tersedia di pasar itu juga berkurang. Seperti yang kita tahu, hukum ekonomi dasar, semakin berkurangnya pasokan, tapi permintaannya ada atau cenderung meningkat, itu membuat nilainya juga naik tajam. Gitu prediksinya. Tapi nih Riz, kalau kita ngomongin soal 2024, soal halving dan lain-lain, kalau dari sisi lu pribadi nih, apa sih saran lu untuk teman-teman yang ngelihat peluang ini, yang mau beli Bitcoin misalnya di 2024, apa tahan-tahan diri dulu, lihat dulu, apa hati-hati, apa cicil dulu aja, atau gimana nih? Oke, dari data sebelumnya ya, kayak the first halving tadi yang dibilang 2012, terus 2016 yang kedua, terus yang ketiga di 2020 ya, dan next, berarti kan next year ya, around March atau April. Tapi yang terjadi di setiap halving itu, di previous last cycle, itu biasanya Bitcoin nggak langsung naik di saat eventnya ya, saat halving ya. Jadi ada kemungkinan Bitcoin mungkin nggak langsung bull run di tahun depan. Tapi biasa yang terjadi adalah 1 year after halving, dia naik gila-gilaan. Seperti mungkin di tahun 2020 ya, di last cycle, itu 2020 dia masih belum break all time high-nya yang di 20.000 di 2017 lalu. Tapi dia baru break di tahun 2021 atau 1 year after halving. Di 2021 baru dia naik, create new all time high di 69.000 ya. Nah, menurut gue pribadi sih, history repeats ya, history itu berulang. Menurut gue cycles-nya akan berulang kemungkinan besar. Jadi 2024 kemungkinan bisa menjadi last accumulation year ya untuk Bitcoin sendiri, dan kita mungkin bisa start selling atau average sell di 2025. Mungkin ya ada yang bilang Februari topnya, ada yang bilang
April, ada yang bilang akhir tahun. Personally menurut gue sih setiap cycle itu expanding, dia memanjang, melama. Jadi ada kemungkinan sih 2025 mepet akhir ya. Nah, tapi yang bisa dilakukan untuk kita prepare, untuk kita mempersiapkan diri sebelum halving dan after halving dan mungkin sebelum 2025 nanti, ya teman-teman bisa accumulate sekarang ya, dari gaji bisa disisihkan tadi menggunakan DCA atau TWAP. Atau teman-teman yang benar-benar mengerti futures market, itu bisa long Bitcoin or Ethereum, itu udah enough sih. Untuk mendapatkan 2x, 10x di cryptocurrency, even tanpa futures market pun itu sangat-sangat possible. Even di Bitcoin market ya, yang kapitalisasinya udah sangat-sangat besar, itu sangat-sangat possible gitu. So stick with tetap kerja, gajinya disisihkan setiap bulannya, atau kalau teman-teman digajinya setiap hari, mungkin setiap hari bisa disisihkan, lalu beli Bitcoin every single day sampai mungkin 2025 nanti gitu. 2024 even though halving, menurut gue tetap waktu yang tepat untuk masih mengakumulasi Bitcoin sih, crypto markets. Yep. Oke teman-teman, nih Riz, ada pertanyaan nih Riz, terkait menyisihkan gaji. Menurut Narsum, kita nyisihin berapa persen sih dari gaji untuk kita gunakan trading nih? Ini masih terkait jawaban lu yang tadi tuh, Riz. Yap. Untuk Untuk persentase ini akan bergantung ke kondisi finansial masing-masing ya, betul kan. Kalau gue pribadi sih lumayan gede ya, bisa di atas 30% lah dari income bulanan itu benar-benar masuk ke cryptocurrency markets, dan ya udah buy and hold aja gitu sampai 2025 gitu sih. Tapi kalau case orang-orang, lu lah nih. Oke. Saran moderat gue, saran moderat gue adalah tentu pakai uang yang gak lu butuhin ya dalam waktu beberapa tahun ke depan. Jadi lu beli, lu tahu nih, lu gak akan jual Bitcoin tersebut atau Ethereum tersebut di tahun 2025. Jadi lu keluarkan, sisihkan uang yang gak akan lu pakai dalam 2-3 tahun ke depan. Pertama, rules of thumb-nya itu, kalau lu misalnya sanggup 20% dari gaji lu gak akan lu pakai itu duitnya dalam 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan use it gitu kalau menurutku. Tapi kalau lu ada kemungkinan lu mau pakai duitnya dalam 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan, saran gue sih jangan pakai duit itu gitu, karena justru returns-nya yang besar menurut gue dengan holding sampai 2025 tadi yang kita bahas gitu sih. Jadi pertama tanya dulu duitnya dipakai apa enggak nih dalam beberapa bulan ke depan atau dalam 2 tahun. Kalau misalnya enggak, lu boleh pakai itu. Ya. Kita dengar ini jawaban dari Agung. Gung, gimana Gung? Menurut lu Gung, berapa persen? Apa all in apa gimana nih Gung? All in gaji? Coba Gung, dari lu. Kalau trading mungkin apa ya? Kalau misalnya emang kalau yang masih pemula, mungkin kalau saran gue ya jangan banyak-banyak dulu, karena trading kan emang high risk banget kan, high return lah ibaratnya. Mungkin kalau dari gue sendiri, kalau misalnya modal nyisin berapa persen dari gaji, mungkin kalau misalnya masih awam di angka 10% dulu lah dari gaji, karena ya itu kita uang itu ibaratnya dipakai buat belajar dulu lah, jangan langsung gede-gede banget. Nanti kalau misalnya emang udah paham dengan mekanismenya, kayak metodenya gimana, kayak struktur market atau pergerakan pasar atau kayak gimana, boleh lah. Nanti kalau misalnya mau ditambahin silahkan gitu. Cuman kalau misalnya buat awam atau masih awal-awal, kalau saran gue sih di angka 10% aja lah dari total uang atau gaji yang dapat dari gaji bulanan gitu sih Bang. Ya, gue setuju sama Agung. Kalau kita ngomongin trading itu emang lebih berisiko lah. Ingat teman-teman, di toko kripto modal 20.000 tuh udah bisa nyobain tuh trading tuh. Biar aman, nggak terlalu berisiko. Ini waktunya ini kayaknya waktunya masih ada apa gimana? Bentar ya, gue tanyain dulu. Kayaknya masih ada, jadi kita lanjut aja nih, masih ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya cukup membanggongkan nih. ETF kapan disetujui nih kira-kira nih? Kayaknya gue rasa juga teman-teman di sini juga nggak tahu ya, bukan pemegang kebijakan juga. Tapi coba deh kita lihat dari sisi analis deh. Kalau dari Agung, kalau lu sebagai crypto analis, ada nggak sih yang lu lihat ciri-cirinya? Nah, bentar lagi nih kayaknya nih, sebelum lebaran nih kayaknya nih, gitu. Apa gimana, Gung? Sebenarnya ini kan ETF kan kayak event besar gini kan, event besar dari Bitcoin ini kan. Mungkin ya menjelang halving lah. Jadi ETF ini mungkin jadi berita good news-nya. Jadi yang ngebantu Bitcoin tuh makin melonjak sih harganya. Mungkin itu sih kayak sebelum halving atau nanti awal mula lah, kayak percikan awal dari halving itu sih mungkin kalau dari gue. Cuman tanggal kapannya gue nggak tahu.
Ya, gue juga nggak tahu sih Gung. Kalau gue tahu, Iya. udah kayak mendadak gue. Kalau lu Mas Aris, ada nggak prediksi lu atau lu ngelihat, wah ciri-cirinya udah mulai kelihatan nih. Ya kita baru dengar-dengar kabar, kayaknya bentar lagi atau gimana, please. Ya, ETF tuh menarik ya, event yang sangat-sangat menarik dan gue emang ngikutin juga. Jadi beberapa hari lalu kita tahu CZ step down, SEC itu salah satunya yang membuat regulasi itu nggak mau juga ya Binance memiliki market share yang besar dan sebagainya. That's why mereka targeting CZ juga, tapi itu rumornya ya. Dan kemarin mereka si BlackRock sama si SEC mereka punya close meeting untuk membahas final deadline ETF mereka, yaitu sebenarnya Januari ya, untuk final deadline si BlackRock sendiri. Dan gue sih personally optimis untuk approval Januari nanti si BlackRock bakal keterima ya, di approve oleh SEC. So I think prediksi gue pribadi ETF akan approve Januari 2024 gitu. Ya. Itu ya teman-teman, prediksi lah. Ditambah konspirasi sedikit Ya. dari Mas Aris. Tapi itu kan final deadline ya. Tapi ada kemungkinan juga di approve selama dari today sampai Januari nanti gitu. Ya. Nah, Gung, kalau kita ngomongin soal ETF Bitcoin ini menarik ya, Gung. Apalagi kalau kita pantengin market, kemarin gue tanya market tuh hampir 38.000 tuh, apa udah tembus tuh, Gung. Nah, gimana, Gung, menurut lu, Gung, kalau dari sisi technical analysis untuk harga Bitcoin sendiri, Gung? Kapan waktu yang tepat untuk mengakumulasinya? Apakah sekarang atau nunggu turun dulu? Apa bakal terbang segera nih, Gung? Kalau dari sisi teknikal. Kalau misalnya dari segi teknikal ya, gue terakhir ngeliat tuh dari time frame daily-nya sebenarnya dia kan masih, kayak dari bulan-bulan kemarin itu tuh dia masih di dalam structure dia yang bullish. Jadi menurut gue kalau misalnya pengen beli Bitcoin ya sekarang-sekarang aja gitu. Karena kalau dari daily-nya, dari high time frame-nya dia kayak di daily, itu dia masih di dalam structure yang bullish. Paling ya apa ya, paling kalau misalnya lagi kayak gini kan pasti adalah kayak manipulasi dulu kan, manipulasi dari market ya, entah dia jadi dibuat jadi bull trap dulu atau di bear trap, nggak tahu. Pasti nanti bakal ada manipulasi sebelum benar-benar market tuh halving. Ya mungkin kalau misalnya emang ada yang belum atau ketinggalan buat di Bitcoin ya, kalau misalnya gue pribadi ya beli sekarang. Mungkin kalian bisa research lagi ya, titik entry beli kalian beli di mana, itu pakai support resistance atau supply and demand atau segala macam. Mungkin itu sih Bang. Mungkin kalau misalnya sekarang ini structure dia masih bullish gitu. Jadi kata Agung, belilah sekarang. Karena kalau kita lihat ya meme-nya ya, nanti harganya segini, pada takut, ada segini, makin tinggi harganya pada takut, nggak berani. Jadi kalau memang teman, jadi teman-teman kalau memang memulai trading, terus memulai dengan Bitcoin, ya udah. Tadi Aris sudah ngasih tipsnya, mulai dengan modal kecil dulu aja, gitu. Bisa pakai DCA dan lain-lain. Nah, lanjut ke pertanyaan nih, Gung. Tadi lu sempat juga nyebutin soal support and resistance dan lain-lain. Nah, kira-kira boleh nggak sih kasih tahu langkah-langkah konkret untuk kita bisa mulai itu gimana? Mungkin dari segi teknikal nih, Gung. Mungkin kita coba bahas technical analysis deh, Gung. Misalnya harus mulai belajar dari mana? Mungkin support and resistance, mungkin chart pattern dan lain-lain. Itu tuh step by stepnya dari mana tuh, Gung? Kalau kita ngomongin technical analysis. Oke. Kalau misalnya soal ini, mungkin baik lagi ya, ini kita mau trading atau buat investasi. Kalau misalnya buat trading, kalau dari gue sendiri mungkin belajar itu dari teknikal dulu. Nah, setelah teknikal emang udah berhasil, kayak udah memahami lah kayak tentang candlestick, kayak trend line, kayak support resistance, indikator segala macam. Terus baru deh pindah ke kita belajar tentang regulasi di market crypto, atau setelah belajar itu kita bisa pindah lagi ke milih exchange yang kita percaya buat melakukan investasi atau trading di kripto itu gitu. Terus kalau misalnya buat investasi nih, mungkin teknikal perlu juga, cuman kayak kita ngebaca white paper segala macam, atau kita ngikutin news tentang project dari sebuah token atau koin, itu juga perlu gitu. Mungkin kalau step awalnya, kalau misalnya buat trading itu tadi dari belajar tentang teknikal, setelah itu kalau misalnya emang teknikal udah menguasain, baru pindah ke tentang exchange atau kayak regulasi di market crypto kayak gimana, baru deh setelah itu boleh mulai trading. Tapi ya itu dengan modal yang kecil dulu, jangan langsung gede-gedean gitu. Oke. Kalau kita ngomongin technical analysis kan banyak banget ya, Gung. Support
resistant, chart pattern, candlestick pattern dan lain-lain. Kalau lu pribadi nih Gung, lu lebih nyaman trading pakai technical apa nih? Ada chart pattern tertentu yang lu favorit kah? Atau lu cukup pakai support and resistance? Atau lu lebih suka pakai candlestick pattern? Kalau lu pribadi apa? Lu pakai itu apa lu kombinasikan atau gimana nih Gung? Tadi lu sempat nyinggung soal technical analysis, tapi secara rincinya nggak lu sebutin tuh. Boleh nggak sih lu kasih jabaran dikit lah buat teman-teman tuh mau belajar tadi yang kita sebutin tuh dari mana sih? Mulai dari mana? Misalnya mulai dari support resistance, mulai chart pattern dan lain-lain. Atau lu bisa jabarin nih chart pattern itu apa, candlestick pattern itu apa, support resistance itu apa dan lain-lain. Oke. Gung. Kalau dari technical analysis mungkin hal yang pertama itu kita ini dulu ya, kayak baca tentang candlestick. Nah, cara candle yang sebenarnya tuh chart paling gampang dibaca itu sebenarnya candlestick. Jadi tuh candlestick tuh dia kotak, kalau misalkan lihat itu kayak lilin, jadi ada body, ada wick-nya juga, jadi kotak ini. Nah itu tuh mencakup kayak misalnya harga open atau harga open, harga close, harga tertinggi yang pernah dia capai, dan harga low yang pernah dia sentuh. Itu candlestick. Jadi dia tuh close itu tergantung dengan time frame yang kita pilih di trading view. Itu candlestick. Pertama itu, kalian harus bisa baca tentang candlestick itu. Terus yang kedua, yang paling gampang adalah menganalisa support sama resistance. Nah, gampangnya adalah support itu kayak ibaratnya kayak lantai lah, dan resistance itu atap. Jadi ketika harga sudah mencapai area support dan diibaratkan sebagai lantai, yaitu ada kemungkinan harga itu bakal bouncing ke atas, dan setelah dia menuju ke atas kan ada namanya resistance. Nah, resistance itu tuh digambarkan sebagai kayak atapnya lah. Jadi ada kemungkinan buat turun lagi ke bawah. Nah, pokoknya kan gak mungkin kan harga itu bakal bouncing di area support atau resistance lagi itu. Nah, nanti tuh pasti ada yang namanya itu breakout atau breakdown. Nah, kalau breakout ini sebutannya tuh kayak harga tuh berhasil menembus atap atau resistance. Dan kalau misalnya breakdown, dia tuh berhasil menembus lantai atau support itu. Nah, itu kedua. Jadi candlestick, habis itu support sama resistance. Yang ketiga, sebenarnya yang ketiga tuh indikator. Nah, indikator sebenarnya kalian tuh nggak harus pelajarin semua indikator. Ya mungkin boleh lah, cuman kayak sikat-sikat aja. Cuman nanti pada akhirnya kalian bakal milih indikator mana yang sesuai dengan gaya trading kalian. Kayak misalnya kalian swing misalnya, atau kalian trader yang hanya ngikutin market trend. Nah, kalau misalnya trader yang hanya mengikuti market trend, berarti kan ke market trend itu kan ada bullish, ada bearish kan. Nah, itu tuh kita pakainya EMA biasanya. Dan kalau misalnya lagi sideways itu cukup hanya menggunakan support atau resistance. Dan kalau misalnya tipe trader yang yang tipe-tipe yang selalu beli di bawah dan jual di atas, itu biasanya dia tuh pakai indikator divergence. Nah, indikator divergence ini sebenarnya kayak tidak kesesuaian dengan harga dengan indikator. Jadi kalau misalnya divergence-nya udah naik nih tapi di chart masih turun, nah itu tuh kayak mengindikasikan kalau misalnya harga tuh bakal ada kemungkinan reversal, dan itu juga nggak tahu di area mana. Nah, itu makanya indikator divergence sama support and resistance biasanya itu selalu dikombinasikan gitu. Jadi kalau misalnya gue sendiri sih, gue makanya itu support and resistance aja, support dan resistance, dan SND lah atau SMC lah sebutannya lah. Itu sih paling bang. Ya, itu cukup teknis ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin dengerin puyeng, bingung, cukup dicatat aja apa yang tadi Agung udah jabarin. Ada candlestick, ada support resistance, ada indikator dan lain-lain. Nanti cari sendiri di Google. Nanti kalau masih kurang paham, teman-teman bisa cek Instagramnya CoinFox. Kalau nggak salah mereka sering banget ngasih info soal knowledge soal kripto dan lain-lain. Nah, tadi itu jawaban Agung soal langkah konkret. Kalau dari lu nih Riz, tadi lu sudah sebutin 3 tuh. Modal. Kalau nggak punya modal, ya udah, jangan trading. Lu mungkin bisa nyari kerjaan yang lebih baik, baru lu tambah lah modal lu. Kedua, skill. Udah dibahas tuh sama Agung. Skill trading gitu kan. Tadi lu juga sempat bahas skill investasi pakai DCA dan lain-lain. Mental nih Riz, tadi juga lu sempat nyebutin nih, mental tuh penting banget. Psikologis tuh penting banget. Nah, kalau dari segi mental kan pasti kita ngomongin soal resiko ya. Karena kan resiko itu yang buat mental kita terguncang nih. Nah, dari lu pribadi nih, ada nggak sih tips dari lo atau langkah konkret gimana cara kita memanajemen resiko saat kita melakukan trading atau investasi agar mental kita tidak terguncang nih Riz? Coba Riz, jabarin Riz. Oke. Ya, itu masuk ke skills juga mengenai risk management ya. Untuk risk management sih teman-teman tadi yang dibahas, misalnya teman-teman udah start
nge-build skill ya, udah start ngebuat sistem strategi. Oke teman-teman, reason buy entry-nya apa, exit-nya apa, itu udah ada semua tuh sistemnya lengkap. Dan itu teman-teman udah tahu win rate-nya kayak gimana dan lain sebagainya. Yang kedua adalah risk management. Risk management itu teman-teman harus tahu yang namanya R ratio. R ratio itu risk to rewards dari ketika teman-teman entry ya gitu. Kalau misalnya gua beli Bitcoin dengan sejumlah 1 juta, ini sebetulnya downside-nya bisa kemana sih? Itu teman-teman harus tahu itu. Dan kira-kira dengan downside tersebut, misalnya downside-nya 10%, gue kira-kira bisa dapat berapa sih sebetulnya actually dari buy point gue, dari buy entry gue, atau misalnya kalau shorting, kira-kira bisa down berapa sih, kayak gitu. Nah, R ratio ya, risk to rewards. Kalau misalnya risk to rewards-nya udah below 1, ya teman-teman, itu bukan trading atau bukan investment, itu lebih ke gambling ya. Kalau misalnya udah risk to rewards dibanding 1, itu udah kayak binary options atau binomo model lain sebagainya yang gambling itu ya. Itu kan R ratio-nya kan mereka 0,8 ya. Kalau teman-teman trades, risk manajemennya pastikan sebelum entry, teman-teman harus tahu dulu, oh ini risk to reward ratio-nya itu di atas 1. Better itu bagus 2 atau 3 ya, di atas itu lebih bagus lagi. Pokoknya semakin tinggi R ratio semakin bagus. Itu pertama, punya conviction terhadap R ratio-nya juga, sama conviction terhadap si coin-nya juga bakal move kemana. Itu dan ngebentuk conviction-nya gimana? Gue bisa tahu nih sebenarnya si coin ini bagus, dan gue bisa tahu nih R ratio-nya bisa di atas 2 atau 3. Itu lebih ke experience, lebih ke back test teman-teman saat trade, saat nge-build sistem yang udah dibahas tadi. Nah itu saat itu udah kebentuk conviction yang udah ada. Menurut gue secara psikologi, secara mental, ketika kita buy asetnya, kita punya conviction untuk nge-hold gitu. Dengan downside berapapun, oh gue udah direncanakan kok. Sebelum gue entry, gue tahu downside-nya bisa rugi 5%, bisa rugi 10%. Jadi sebelum entry, gue udah tahu dulu nih risk yang akan terjadi kalau gue salah. Itu sih. Kalau misalnya lu asal entry aja ngikutin orang nih, influencer ngomong buy XRP, buy Ethereum karena ABCD besok dia bakal pump, terus lu pakai leverage 10 kali 20 kali, terus lu ikutin gitu. Dan lu ngikutinnya beda sama risk dia. Dia mungkin pakai risk per trade-nya itu 0,5%. Ketika lu entry, lu pakai semua duit lu gitu. Nah, ketika lu pakai duit lu semua, terus lu liquidated, lu habis, oke, investor itu update lagi, the setup is not working, gue lost 0,5%. Tapi lu, wah gila, gue kehilangan semua duit gue. Nah, maksudnya, jadi lu harus tetap definisikan uang yang lu masukin di setiap trade. Ya, pertama, risk per trade-nya berapa, yang kedua, risk to reward ratio. Jadi misalnya gue trading risk gue 1%, dengan risk to reward ratio 1/2, artinya gue merisikokan 1% total kapital gue, dan gue mengekspektasikan kenaikan 2 atau 3% dari apa yang gue investasikan atau gue tradingkan. Itu sih, jadi risk per trade sama risk to reward ratio itu perlu didefinisikan, perlu dicamkan baik-baik sebelum teman-teman execute, sebelum teman-teman entry, mau buy atau sell, mau short, mau long, itu harus sudah tahu dulu. Gue nih entry pakai risk berapa sih dari total capital? Terus gue nih entry ekspektasi atau target exit-nya itu berapa persen sih dari total capital? Kalau misalnya lebih dari 2, lebih dari 3 itu bagus. Gitu sih, paling. Ya, gue setuju banget kata Aris. Pengalaman tuh ngebentuk banget. Jadi memang kalau kita ngomongin soal mental, itu soal jam terbang sih menurut gue. Mau lu tradingnya belajar technical analysis kayak apapun, tapi lu jarang beli gitu ya, atau pakai akun demo tuh menurut gua tuh sensasinya beda. Memang harus dicobain langsung aja. Tapi ingat tadi kata Aris soal risk per reward dan lain-lain. Nah tadi Aris juga sempat nyebutin nih, kalau lu ikutin orang, kasih sinyal, lu ikutin, terus dia pakai 0,05, lu pakai semuanya, habis lu. Nah ini ada yang nanya nih Riz, kan banyak tuh grup-grup yang ngasih sinyal trading. Gimana sih tips bijak memilih yang bagus tuh gimana, dan gimana cara benar menggunakan sinyal? Nah, kalau lu pribadi, menurut lu soal sinyalnya gimana nih, Riz? Dan kalaupun ya kita mau pilih ya, mau pakai sinyal, gimana nih tipsnya nih? Biar nggak keceplosan kayak lu tadi tuh, nggak boncos lah. Oke, untuk grup-grup signal, jujur dari pengalaman gue ya, gue actually di market sudah dari tahun 2017, so udah lumayan lama lah ya, 5-6 tahun. Dan provider signals itu kebanyakan ya udah mereka jual-jual gambar charts doang. Sebenarnya mereka bahkan mungkin nggak di-execute, ada beberapa yang nggak execute, tapi mungkin ada beberapa yang execute. Nah untuk yang execute gue respect, tapi tetap teman-teman harus tahu portofolio mereka, atau at least
history trading mereka lah sebelum mereka providing signal, apalagi berbayar ya. Kalian minta bayar ke provider signal, tapi mereka nggak share portfolio atau historical signalsnya, ya buat apa? Satu-satunya cara teman-teman tahu bahwa signal trading itu bagus ya teman-teman melihat historical trades-nya atau at least historical signalnya ya yang sudah terjadi dalam beberapa tahun ke belakang. Jangan karena dia nih 3 trades ke belakang win terus nih, terus dia share screenshot futures yang 100%, 200%, 500% karena pakai leverage ya, padahal sebenarnya entry-nya mungkin 0,001 lot gitu kan. Nah itu yang menurut gue jadi terlalu menyesatkan sih menurut gue dengan orang-orang share ribuan persen trade hasil dari futures, padahal untuk pakai leverage, kalau misalnya pakai leverage kan itu tinggal kita bagi aja sebenarnya kan dari berapa X itu kan, real return-nya mungkin hanya 1% atau 2%. Itu yang perlu diperhatikan, jadi historical trades-nya si provider signal. Yang kedua sih, ini jujur kalau dari gue sendiri, jangan ikutin signal. Gitu, apalagi yang baru, jangan ikutin signal, beli aja top coins, and that's it sih. Kalaupun mau ikutin, ya teman-teman harus tadi, historical records orang tersebut seperti apa sih di dunia investing atau trading, atau kalau dia nggak doxing pun, at least lu lihat data historical call-nya dia lah, alpha-nya dia kayak gimana, kayak gitu sih. Ya, setuju. Dior ya teman-teman, do your own research. Jadi daripada kalian ngabisin waktu buat lihat sinyal terus boncos, lebih bagus kalau memang tadi tuh sambil ngumpulin modal atau capital, bisa tuh sambil belajar soal teknikal dan lain-lain. Ini waktunya udah mau habis, jadi kita langsung aja ke closing statement. Gung, closing statement lu dari lu apa nih Gung soal karyawan mencoba trading untuk mendapatkan passive income? Coba lu Gung, sebelum kita tutup, boleh dong kasih closing statement dari lu. Oke, kalau dari gua sebenarnya bisa jadi bagus lah. Cuman itu baik lagi harus ada ilmunya dulu sebelum terjun ke trading itu. Karena percuma juga kalau misalnya lu pengen butuh income tambahan dari trading tapi lu nggak tahu ilmunya, nggak tahu kayak gimananya market crypto, jadi percuma aja. Jadinya malah kalau misalnya lu nggak tahu ilmunya tapi lu ikut-ikutan doang atau FOMO, jadinya malah bukannya nambahin income lu, malahan ngurangin income lu gitu sih. Itu aja sih Atau Bang. nambah kerjaan ya Gung. Ya betul. Bukannya nambah income malah nambah kerjaan dari income lain. Ya, setuju gue. Kalau dari lu Riz, kira-kira closing statement lu apa terkait untuk pandangan lu terhadap kawan-kawan kita yang jadi karyawan terus mau mencari tambahan melalui trading? Oke teman-teman, menurut gue kalian berada di timing yang tepat banget untuk entry crypto kalau misalnya kalian belum pernah masuk ke crypto, karena tadi event tadi ya ETF sama halving akan dibahas dan kemungkinan 1 year after that bakal bull run, jadi ini timing yang tepat. Tapi karena kita tadi bahas futures juga, menurut gue untuk awal ya avoid futures dulu, buy-nya DCA aja, di web aja, dan pilih mungkin Bitcoin dan Ethereum aja, atau mungkin Ethereum-nya jangan juga, mungkin Bitcoin doang. Terus teman-teman lihat aja nanti dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan sisihan gaji dari teman-teman nanti akan seperti apa 2 tahun. Baru dari 2 tahun itu teman-teman mau explore yang lain silakan lah. Tapi at least mungkin untuk awali dengan hal seperti itu dulu sih. Kalau gue sih pribadi dulu awalnya kayak gitu ya, di 2017 bull run, sama mungkin kayak teman-teman ya, startnya sebelum bull run terjadi. Jadi gue dulu beli Bitcoin di harga 3.000 dan gue cuma buy and hold doang gitu sampai 2017 peak itu di 20.000. Nah dari situ baru gue mulai belajar technical analysis, risk management, bla bla bla. Setelah ada capital dari mungkin buy and hold tadi sih, dari profit tadi gue pakai untuk belajar narasi-narasi altcoins lain gitu sih mungkin dari gue. Ya, itu ya teman-teman closing statement dari 2 panelis kita pada sesi hari ini. Menarik banget jawabannya. Bisa aja, tapi ada tapinya teman-teman yang harus diperhatikan, itu tetap mengerti kondisi keuangan masing-masing, yaitu modal, kedua skill, tadi Aris tuh bagus banget, skill ada 3 tuh, simple, modal, keuangan masing-masing, kedua skill, tadi udah jelasin sama Agung juga, jadi daripada teman-teman maksain modalnya yang nggak cukup, atau sebenarnya nggak punya modal, pakai uang dapur, akhirnya lebih bagus waktunya, atau investasikan ke waktunya untuk belajar soal skillnya. Nanti begitu teman-teman udah punya waktu, udah punya modal, teman-teman bisa akumulate ke langsung skillnya ke market realnya. Terakhir baru teman-teman bisa pakai DCA tadi, belajar, jam terbangnya jadi mentalnya juga terbentuk.
Gua rasa itu tadi cukup untuk sesi hari ini. Thank you banget buat para panelis yang udah hadir dan udah kasih insight bareng-bareng terkait dengan apakah karyawan bisa dapat income tambahan dari trading. Jawabannya bisa, tapi ada tapinya. Buat teman-teman yang udah hadir pada sesi hari ini, thank you banget. Semoga disampaikan oleh kita dan semuanya lah yang di sini panelis dari Aris, dari Agung bisa ngasih pencerahan lah atau insight baru atau informasi baru biar teman-teman bisa nyobain trading atau investasi, terutama kenapa pilih kripto tadi udah dijelasin oleh Agung. Itu aja dari gua pamit. Thank you banget Aris, Agung. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Thank you guys. Thank you guys, thank you semuanya, bye bye.